Di video kedua tentang local web server ini, saya akan memperagakan bagaimana cara menerapkan ya, dalam menginstal CMS web sekolah ke local web server ya. Di sini saya sudah mengaktifkan aplikasi AMPPS yang akan saya gunakan. Ya, nantinya diharapkan bisa menginstal pada local web server apapun ya untuk aplikasi berbasis web apa saja. Nah, AMPPS sudah aktif, saya buka browser ya, bisa pakai Google Chrome ataupun Firefox. Kemudian di sini saya akses kembali halaman www dari AMPPS. Kemudian saya buka phpMyAdmin-nya ya, localhost phpMyAdmin. Nah, di sisi folder www ya, sebenarnya di sini sudah ada aplikasi web sekolahnya ya. Kemudian jika dilihat lewat phpMyAdmin sebagai pengelola database, di sini dilihat sudah ada beberapa database yang berkaitan dengan aplikasi yang ada di folder www ya. Nah, kebetulan yang untuk database sekolah, karena namanya ada 3 aplikasi yang namanya pakai DB ya, dia dikelompokkan ya. Nah, jadi di sini ada DB penjualan, DB web school, dan DB web sekolah, di mana ini adalah milik dari masing-masing aplikasi eh, yang berbasis web yang ada di folder www tadi. Ya, jika kita buka database web sekolah di sini tampak sudah ada tabel-tabelnya ya. Nah, ini adalah tabel-tabel dari database web sekolah. Nah, di sini saya akan peragakan bagaimana menghapus tabel dan database ini. Jadi kita akan ulang ya, membuat dari awal. Nah, cara menghapus database yang sudah ada dengan cara kita pilih menu ini dulu ya. Kita pilih menu home-nya dulu. Nah, di sini ada database, kita klik menu database. Nah, di sini akan tampil yang di kiri sama di kanan sama nih. Ya, ada ASIC, ada Candy Pro dan sebagainya. Cara menghapus database web sekolah, kita pilih dari sini nih, DB web sekolah. Nah, ini kita centang. Kita centang, kemudian kita ke bagian bawah ya. Di sini ada menu drop ya. Artinya yang dicentang ini akan kita drop atau dihapus atau di delete ya. Jadi di sini artinya DB sekolah yang kita pilih ini ya, ini tandanya. Kemudian ada kata-kata with selected ya. Berarti yang dicentang akan diapain nih? Akan di drop ya. Kita akan drop sama dengan dibuang, demikian ya. Kita klik saja drop ya, kita klik drop, akan ada konfirmasi apakah benar mau di drop database-nya. Kita langsung klik saja OK ya, maka database has been dropped successfully ya, jadi sudah terhapus. Jadi demikian langsung saya peragakan cara menghapus sebuah database. Nah, kita sekarang kembali ke folder AMPPS kita. Ya, di sini untuk aplikasinya sendiri masih ada ya, aplikasinya sendiri masih ada, web sekolahnya ada di sini nih. Nah, jadi jika ini saya hapus ya, anggap aja saya delete ya, tadinya nggak ada. Ini bisa kita hapus juga kalau kita ingin membuang database dan aplikasinya. Nah, untuk folder database sendiri bisa saya perlihatkan ya, posisinya itu ada di MySQL sini ya. Nah, ada di MySQL untuk di AMPPS ya.
Nanti kalau untuk local web server yang lain bisa dicek-cek foldernya. Nah, ini ada MySQL, kemudian ada data. Nah, sama kan dengan yang dilihat dari PHP MyAdmin tadi. Karena DB web sekolah sudah dihapus, jadi dia nggak ada lagi. Ya, dihapus lewat PHP MyAdmin, folder di sini juga hilang. Ya, kalau kita buka foldernya, isinya seperti ini. Ya, ini adalah tabel-tabel. Ya. Inilah yang dinamakan dengan database. Ya, baik. Jadi sudah saya perlihatkan di mana foldernya untuk database. Selanjutnya, anggap saja ya, aplikasi web sekolahnya sudah kita ekstrak, kita copy dan ditaruh di folder www seperti ini. Nah, ini adalah aplikasi web sekolah yang akan kita gunakan untuk latihan. Kemudian di sini diperhatikan ada db underscore web sekolah SQL, ya, besarnya 95 kilobyte. Ya. Di setiap aplikasi berbasis web yang menggunakan database SQL selalu disertakan database awal, ya. Biasanya di sini berisi clean database, ya. Di sini adalah berisi tabel-tabel yang akan dimasukkan ke dalam MySQL-nya. Ya, pasti akan disertakan. Ya, kalau kita coba buka dengan Notepad++, seperti apa sih isinya gitu ya. Nah, seperti ini. Bisa berupa database kosong, yang artinya tabel-tabel tetapi belum ada datanya. Nah, cuman ini nampaknya untuk database web sekolahnya sudah ada sedikit data yang disertakan gitu ya. Mungkin hasil coba-coba kemudian di backup SQL-nya dalam bentuk yang memang masih ada datanya, demikian. Nah, seperti ini bisa dilihat ada data-data guru dan lain sebagainya ya. Ada tabel guru, kemudian ada tabel inbox, kategori dan sebagainya. Baik, kita close dulu. Nah, sekarang kita anggap saja aplikasi web sekolah sudah kita tempatkan pada folder www. Maka selanjutnya yang harus kita siapkan adalah bagaimana menyiapkan tabel database web sekolah ini menggunakan PHP MyAdmin. Nah, caranya, setelah kita buka aplikasi PHP MyAdmin, kita kembali dulu ke home ya. Home. Di sini ada menu database. Kita klik database. Di sini ada create database atau untuk membuat database baru ya. Maka kita buat database-nya di sini. Kebetulan untuk penggunaan aplikasi web sekolah tersebut sudah ada langkah-langkahnya dalam bentuk PDF. Jadi di sini saya langsung saja peragakan, di mana database yang diinginkan untuk dibuat adalah dengan nama db underscore web sekolah. Oke. Boleh nggak pakai database yang namanya berbeda? Boleh saja ya. Boleh saja menggunakan nama database yang berbeda. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana caranya. Untuk sementara kita buat default saja menggunakan nama DB web sekolah. Nah, sekarang kita klik tombol create. Nah, sehingga muncul database baru yang namanya DB web sekolah ya. Tetapi belum ada isinya atau belum ada tabelnya. Kalau kita klik nggak ada tabelnya nih. Ya, walaupun databasenya ada, tabelnya belum berisi, databasenya belum berisi tabel-tabel ya. Nah, kemudian kenapa namanya harus web sekolah? Sekarang saya sampaikan karena di sini di aplikasinya
web sekolah ya. Biasanya setiap aplikasi berbasis web pasti ada bagian konfigurasi untuk settingan nama database dan username dan password database ya, supaya bisa aplikasinya connect ke database MySQL-nya. Ya, kita coba ya cari di web sekolah, folder application di bagian config ya. Di bagian config ini ada ada file yang namanya config ya. Saya cek dulu ya menggunakan Notepad++. Config. Oke, bukan di sini. Saya coba buka di database-nya. Database edit with Notepad++. Oke, ini kayaknya nih ya. Nah, ini dia. Bisa diperhatikan. Di sini ada settingan database default hostname-nya localhost ya. Artinya dia akan mencari database-nya di komputer lokal ya, bukan di jaringan. Ya, seandainya nanti database-nya ada di komputer lain, maka ini akan diisi dengan IP address di mana database tersebut tersimpan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tapi umumnya localhost, walaupun ini nanti kita tempatkan di web hosting ya, di mana aplikasi tersebut dan database-nya sendiri berada pada server yang sama, maka ini biasanya tetap localhost. Kecuali nanti aplikasinya di komputer A, di server A, kemudian database-nya di server B. Nah, ini mungkin bunyinya akan IP address. Ya. Kemudian aplikasi tersebut akan mencari database di MySQL, di mana untuk connect ke MySQL database-nya dia butuh username dan password ya. Nah, kebetulan AMPPS itu menggunakan AMPPS di sini ya. Saya lupa defaultnya, mungkin kayaknya defaultnya memang MySQL. Jadi default password database-nya web servernya MySQL. Kemudian, nah inilah yang menyebabkan kenapa database yang kita buat di phpMyAdmin harus db web sekolah, db_web sekolah ya. Bisa dilihat di sini. Jadi yang perlu diperhatikan baris ini yang saya tandai localhost, root, username database, password database, dan nama database. Aplikasi apapun yang menggunakan web server pasti ada settingan ini ya, yang harus kita rubah, kita sesuaikan dengan lingkungan web server kita ya. Ini kalau defaultnya nggak pakai password ya, karena memang di dalam langkah-langkah yang ada di PDF dari instruksi yang ada di bawaan aplikasi web sekolahnya menggunakan XAMPP. Jadi ininya kosong nih. Ya, ininya kosong. Nah, seperti ini. Ya. Karena saya menggunakan AMPPS yang mana database MySQL-nya itu ada passwordnya, maka ini saya buat seperti ini ya, ada passwordnya, gitu ya. Nah, selanjutnya ya sudah bisa ya dipahami ya. Kalau mau merubah nama database, maka ini juga harus dirubah agar bisa connect dengan database-nya. Demikian. Ya, itu dulu. Selanjutnya ini saja yang perlu dirubah. Kemudian ini saya minimize dulu. Kembali ke PHP sini ya. Terus bagaimana kita caranya mengisi agar tabelnya ada atau terisi? Nah, ini dengan menggunakan phpMyAdmin, kita klik, kemudian kita ke menu impor ya. Menu impor ini. Kita klik menu impor ya. Kemudian di sini ada tombol untuk memilih di mana database-nya. Ya, kita klik. Ya, kita cari tadi ada di AMPPS, kemudian folder www, kemudian ada aplikasi web sekolahnya. Nah, ini ada database-nya ya. Yang ini database-nya. Ini kita klik.
Ya, kita pilih. Nah, selanjutnya kita klik open. Nah, sudah masuk di sini. Di sini ada tampilan maksimal besar file ya. Ini bisa disetting. Ya, kalau misalnya database-nya lebih besar daripada ukuran maksimal yang ditentukan, dia nggak bisa diimpor. Otomatis harus merubah settingan dari MySQL-nya. Ya. Dan dia nggak cuma dalam bentuk SQL ya. Kalau mau diakalin, dikecilin bisa dikompres dulu menjadi zip bisa juga. Baik ya. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita ke bawah. Ke bawah cari tombol Go. Ya. Ya, karena bahasa Inggris ini kita pakai jadi tombolnya Go ya. Nah, oke, kita klik saja tombol Go-nya. Kita tunggu sampai dengan database web sekolahnya selesai diimpor. Nah, bisa dilihat database ya. Import has been successfully finished. Ada 39 query yang dieksekusi. Nah, selanjutnya akan muncullah tabelnya ini ya. Sekarang sudah ada tabelnya. Masing-masing tabel ada tabel agenda, album, file, galeri, guru dan seterusnya. Ya, ada pengguna juga ya, di mana nanti pengguna akan tersimpan di sini. Kita coba cek tabel guru ya. Kalau kita klik tabel guru ada apa isinya? Oh, isinya ada ini nih, ada ID guru, ada NIP-nya, ada nama guru, jenis kelamin. Nah, beginilah susunan dari tabel-tabel tersebut. Sudah ada data-data. Ini yang saya katakan di mana MySQL tersebut menampung data-data dari sebuah aplikasi web ya. Kemudian ada komentar. Nah, jadi komentar itu akan tersimpan di sini. Oh, ini kosong ya. Kemudian ada tabel pengguna. Nah, di sini bisa dilihat tabel-tabelnya, bahkan passwordnya yang sudah terenkripsi ya. Jadi nggak bisa dilihat dalam bentuk aslinya. Tabel siswa kita lihat. Nah, di sini sudah muncul ada ID siswa, NIS-nya, nama siswa, jenis kelamin, kemudian foto ya, ini mungkin merujuk ke halaman foto. Nah, dengan demikian database sudah selesai kita impor, sudah selesai kita buat. Nah, sekarang kita coba memanggil aplikasi yang ada di folder www ini ya, yang di web sekolah. Indeksnya ini yang akan kita panggil ya, dengan cara kita klik, kita ketik localhost garis miring web underscore sekolah. Begini ya. Nah, maka dia akan tampil. Nah, ya, dia akan tampil. Nah, sekarang kita coba nih. Misalnya database-nya ini kita hapus. Ya, sekali lagi database-nya ini kita hapus. Ya, kita drop ya. Seperti contoh tadi. Kalau kita mau menghapus tabelnya saja bisa langsung di sini nih. Kita centang tabel mana atau semua tabel. Check all, semua tabel ya. Ya oke ya, tabelnya aja yang akan kita hapus ya, bukan database. Bukan nama database-nya. Nah, ini kita klik check all, nah, centang semua. Yang terpilih kita mau apain nih? Kita drop ya. Kalau mau dikosongkan bisa nih. Ya, dikosongkan. Yang artinya database tabelnya ada tapi datanya kosong begitu. Ya. Nah, coba kita drop ya. Kalau kita drop kemudian bener nih mau di drop nih. Oke, yes. Nah, hilang. Kita kembali ke halaman ini ya. Coba kita refresh. Nah, akan muncul error. Error seperti ini ya.
karena dia mencari data ke dalam database MySQL yang terhubung itu nggak ketemu. Ini katanya nggak ketemu ya, doesn't exist, nggak ada katanya. Untuk ditampilkan nggak ada. Baik itu karena memang nggak ada database yang terkoneksi. Oke, sekali lagi saya peragakan bagaimana impor ya, impor. Kemudian kita pilih filenya, database sekolah, SQL-nya. Kemudian kita klik go. Ya, database sekolah kembali kita terisi. Kita kembali ke sini, ke web sekolah, kita refresh kembali, maka muncul ya, di mana relasi antara aplikasi ini dengan database-nya itu ada di sini, di database PHP ya, yang alamatnya ampps www web sekolah application config database PHP. Terus bagaimana cara mengenali di mana? Ya kalau udah biasa kita nginstal aplikasi berbasis web, kita akan tahu di mana mencari settingan ini ya, settingan koneksi database. Ya. Demikian, kadang-kadang memang dalam sebuah aplikasi berbasis web biasanya sudah ada petunjuk untuk melakukan settingan koneksi database-nya ini, begitu. Ya, sekali lagi saya katakan, jika web sekolah ini diinstal pada web server yang berbeda, misalnya saja di USB web server ya, di mana USB web server tersebut database MySQL-nya memiliki username root, kemudian password-nya, default-nya adalah USBW ya, USBW. Jadi harus merubah ini menjadi USBW. Karena kalau tidak, aplikasi tidak akan bisa masuk ke database-nya ya. Karena database memang tidak boleh sembarang orang untuk bisa masuk ya, kecuali yang mengelola, misalnya adminnya yang mengelola aplikasi ini ya. Nah, demikian, mudah-mudahan bisa diikuti. Selanjutnya saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi database yang namanya Navicat ya. Saya seringnya pakai Navicat karena pengelolaan database-nya lebih enak gitu ya. Apa itu Pak? Apa bedanya dengan PHP MyAdmin ya? PHP MyAdmin itu biasanya bawaan dari paket sebuah local web server. Sementara Navicat ya seperti ini. Ya. Saya punya Navicat, kemudian ada Heidi SQL juga bisa. Jadi di samping PHP MyAdmin, ada beberapa aplikasi lagi di internet yang bisa digunakan untuk mengelola database. Ada Heidi MySQL, ada Navicat, dan ada dbeaver. Ya, dengan fitur-fitur yang berbeda-beda. Ya, kebetulan kalau untuk dbeaver sama Heidi ini sifatnya free atau gratis. Ya, kalau yang Navicat ini berbayar. Ya. Baik, bagaimana? Nah, cara menggunakannya ya setelah kita install aplikasi database ini, ya otomatis web servernya harus nyala dulu ya, harus aktif dulu. Kalau nggak aktif, maka aplikasi database-nya juga nggak bisa masuk ke MySQL-nya. Nah, ini saya coba buka dengan Navicat supaya bisa melihat apa sih perbedaannya begitu. Ya. Nah, seperti ini. Ini saya hapus dulu. Ya, saya hapus dulu koneksinya ya. Nah, saya hapus. Saya akan membuat sebuah koneksi baru yang namanya MySQL. Jadi di sini ada pilihan PostgreSQL, ada Oracle, macam-macam. Ya, karena kita menggunakan MySQL, kita pilih MySQL.
Koneksinya saya namakan localhost. Kemudian portnya bisa dilihat standar 3306, username root ya. Passwordnya kosong. Nah, seandainya kita menggunakan web server XAMPP, maka settingannya seperti ini. Passwordnya dikosongkan ya, karena default daripada XAMPP database-nya menggunakan username root, passwordnya kosong. Karena saya menggunakan AMPPS, di mana username-nya root, kemudian passwordnya MySQL. Jadi saya tulis di sini MySQL. Ya, kita bisa tes koneksinya, mau nggak sih connect sekarang gitu. Kita tes. Connection sukses ya. Nah, ini saya close. Sekarang saya close, artinya settingan ini udah benar. Jadi navigate dan database-nya udah terkoneksi ya. Nah, selanjutnya saya oke kan. Nah, muncul koneksi baru. Ini kan saya klik 2 kali. Nah, jadi bisa dilihat walaupun saya menggunakan Navigate juga bisa menampilkan database yang ada di local web server AMPPS. Ya. Di sini juga sudah ada DB web sekolah. Nah, seperti ini tampil tabelnya, lebih sederhana dalam menampilkan ya. Jika dibandingkan dengan yang di PHP MyAdmin. Nah, seperti ini. Nah, tampilannya kan ya, ini tergantung pribadi masing-masing sukanya mau pakai yang mana, terserah. Nah, ini saya hanya memperkenalkan aplikasi database ya. Oke, kembali lagi ke database web sekolah. Nah, kalau saya contoh buka tabel guru ya di sini. Nah, jadi mudah juga dalam melihatnya. Ya. Pengelolaannya pun lebih mudah menggunakan klik kanan atau sebagainya. Kita ingin mengosongkan, misalnya saya mau mengosongkan tabel kelas nih, saya klik, oh ini coba yang nggak begitu penting ya, aktivitas tabel pengguna. Nah ini ya, pengumuman. Nah ini misalnya tabel pengumuman saja, saya mau kosongkan datanya ya. Kita klik kanan di sini ya, kita empty kan tabelnya, kita kosongkan ya. Selanjutnya saya refresh, nah kosong ya. Jadi di pengumuman, judul, deskripsi dan lain-lainnya menjadi kosong. Nah, seperti itulah menggunakan dasar-dasar database. Demikian ya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, tadi kan sudah tahu bagaimana caranya mengimpor sebuah file database SQL ya dari sebuah backupan. Nah, sekarang bagaimana cara membackup, misalnya aplikasinya mau saya pindahkan atau mau saya simpan, atau misalnya databasenya supaya aman ya, secara periodik mau saya backup begitu. Nah, caranya adalah jika menggunakan Navigate, ini kita klik kanan di databasenya, kemudian kita pakai menu dump SQL file, struktur dan data ya. Struktur dan data. Kalau kita klik, maka tabel web sekolah ini akan kita simpan dalam bentuk sebuah file DB web sekolah SQL, sama seperti yang tadi ya. Nah, misalnya saya simpan ke folder dokumen. Ya, kalau saya save, maka dia akan mulai melakukan penyimpanan database. Nah, seperti ini. Kalau databasenya sedikit, nyimpannya cepat ya. Nah, kita close, kita lihat di dokumen. Nah, seperti ini di dokumen akan muncul DB web sekolah tadi. Ya. Nah, yang ini. Nanti juga sama kalau mau diimpor ulang, caranya seperti yang tadi. Baik, itulah penggunaan-penggunaan daripada PHP MyAdmin-nya ya. Nah,
Oh ya, untuk PHP-MyAdmin bisa juga kita coba bagaimana kalau kita menyimpan database ya, supaya sama. Nah, ini kita gunakan menu ekspor. Ya. Nah, seperti ini formatnya misalnya SQL. Udah. Nah, exporting tabel dari database web sekolah. Tinggal kita klik go. Nah, langsung menuju ke penyimpanan. Kita cek di mana lokasinya. Oke, masuknya di bagian download ya. Bagian download ya. Saya rasa cukup jelas penggunaan PHP MyAdmin dan salah satu contoh database pengelola database yang lain demikian ya. Nah, udah. Sekarang coba saya buka menggunakan Notepad++. Oke ya. Di sini udah ada PHP MyAdmin SQL DAM. Nah, ini tabel-tabel struktur tabel datanya. Baik, saya akhiri video tentang bagaimana memasang aplikasi web sekolah sebagai contoh penerapan penggunaan daripada local web server.